Halo, perkenalkan saya Dela, mahasiswa koas Kedokteran Gigi Universitas Sriwijaya dengan dosen pembimbing Dr. Gigi Rina Melianawati, spesialis periodontia. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai halitosis. Halitosis atau yang lebih umum kita kenal dengan sebutan bau mulut merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mendefinisikan bau tidak sedap atau tidak enak yang berasal dari rongga mulut. Nah, halitosis sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, halitosis sejati, pseudohalitosis, dan juga halitofobia. Untuk halitosis sejati, ini merupakan bau mulut yang benar-benar ada dan dapat dinilai menggunakan alat ukur secara objektif. Pseudohalitosis sering disebut sebagai halitosis palsu karena pasien merasa dirinya memiliki halitosis, namun orang lain maupun alat pengukuran tidak menemukan adanya halitosis pada pasien ini. Nah, pasien ini bisa diberikan edukasi tentang cara menjaga dan membersihkan rongga mulut secara sederhana dan juga diberikan konseling. Halitofobia adalah pasien dengan halitosis sejati atau pseudohalitosis yang telah dirawat dan sembuh, namun pasien merasa dirinya masih memiliki bau mulut atau halitosis. Kemudian untuk halitosis sejati itu dibedakan lagi menjadi 2, ada halitosis fisiologis dan halitosis patologis. Halitosis fisiologis sering disebut sebagai halitosis sementara karena bau mulutnya hanya bersifat sementara. Contohnya bau mulut di pagi hari. Karena laju aliran saliva itu berkurang saat kita tidur di malam hari sehingga dapat menghasilkan bau tidak sedap pada saat kita bangun di pagi hari. Namun hal ini bisa hilang hanya dengan membersihkan rongga mulut secara sederhana maupun saat kita sarapan. Contoh lainnya adalah saat kita mengonsumsi makanan tertentu seperti bawang putih, mengonsumsi obat-obatan, contohnya antibiotik seperti metronidazol, dan juga merokok. Kemudian untuk halitosis patologis, itu sering disebut halitosis yang ada secara permanen karena tidak dapat hilang dengan metode pembersihan sederhana. Nah, halitosis patologis ini itu dibedakan menjadi 2 berdasarkan etiologinya, ada halitosis ekstraoral dan juga halitosis intraoral. Nah, untuk halitosis ekstraoral sendiri itu berasal dari luar rongga mulut pasien. Contohnya pasien dengan gangguan gastrointestinal, gangguan saluran pernafasan, dan juga gangguan metabolit seperti diabetes mellitus. Sedangkan 87-90% halitosis itu berasal dari intraoral atau dari dalam rongga mulut pasien. Nah, salah satu penyebab utama dari halitosis intraoral itu adalah coated tongue. Coated tongue ini terjadi karena banyaknya lekukan pada lidah pasien yang menjadi tempat perlekatan bakteri dan penumpukan sisa-sisa makanan. Kemudian yang kedua itu karena penyakit periodontal seperti gingivitis dan periodontitis. Nah, hal ini akan meningkatkan jumlah bakteri gram negatif anaerob dalam rongga mulut pasien seperti Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis, dan juga Bacteroides forsitus. Nah, bakteri-bakteri ini nanti akan melakukan proses pembusukan protein dan menghasilkan sebuah gas yang disebut volatile sulfur compound. Volatile sulfur compound ini merupakan gas utama yang berperan dalam terjadinya halitosis di rongga mulut. Nah, contoh dari gas ini yaitu ada hidrogen sulfida, metil merkaptan, dan juga dimetil sulfida. 3 gas utama yang menyebabkan halitosis. Contoh lainnya itu ada fenol dan piridin. Nah, untuk kondisi rongga mulut lain yang menyebabkan halitosis ada karies gigi, gigifostomatitis herpetik akut, abses gigi, ulkus aptos, serostomia, dan juga kanker mulut. Salah satu cara untuk melakukan penilaian bau mulut itu bisa menggunakan alat yang dinamakan kromatografi gas portable. Alat ini merupakan salah satu gold standard dalam mengukur halitosis karena alat ini spesifik dan sensitif untuk mengukur volatile sulfur compound yang merupakan gas yang berperan utama dalam menyebabkan halitosis. Untuk prosedurnya sendiri, 3 jam sebelum dilakukan pengukuran, pasien dianjurkan untuk tidak makan, minum, menggosok gigi, menggunakan obat kumur, dan mengunyah. Kemudian kita mengambil sampel nafas sebanyak 1 ml menggunakan spuit plastik kedap udara, kemudian kita injeksikan ke dalam kromatografi gas portable dengan suhu 70 derajat Celcius. Lalu kita lakukan pengukuran dan kita lihat kadar dari masing-masing volatile sulfur compound.
Pasien dikatakan memiliki halitosis jika kadar hidrogen sulfidanya lebih dari sama dengan 112 ppb, kadar metil merkaptannya lebih dari sama dengan 26 ppb, dan kadar dari dimetil sulfidanya lebih dari sama dengan 8 ppb. Nah, berikut ini merupakan gambar dari alat kromatografi gas portable. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video mengenai prosedur cara menggunakan alat kromatografi gas portable. Pertama, kita hidupkan alat dengan menekan tombol yang ada di bagian belakang alat. Lalu kita buka tutup alatnya dan kita tekan tombol power. Kita tunggu sampai lampu ready berwarna hijau, yang artinya alat telah siap digunakan. Kemudian kita buka aplikasi Oral Chroma dan kita klik tombol measurement jika current status sudah menunjukkan tulisan ready to measure. Kita masukkan ID kita. Kemudian jika tampilan tulisan di pojok kanan atas menunjukkan tulisan inject oral gas, itu artinya alat telah siap digunakan untuk pengukuran. Namun jika tulisannya menampilkan oral chroma is being ready, kita harus menunggu sampai tulisan tersebut menunjukkan inject oral gas. Kemudian kita masukkan siring ke dalam mulut pasien antara gigi depan, atas, dan bawah, dan tunggu selama 30 detik. Kemudian kita tarik dan dorong siring sebanyak 3 kali. Pada tarikan ketiga, kita mengumpulkan sampel nafas pasien. Kemudian kita sesuaikan volume sampel nafas menjadi 1 cc. Lalu kita masukkan siring tersebut ke dalam alat oral chroma dan kita injeksikan sampel nafasnya. Pengukuran akan otomatis terjadi jika tombol ready itu mati. Kemudian pada aplikasi kita bisa melihat pengukuran yang akan selesai dalam waktu kurang lebih 4 menit. Dan hasilnya akan ditunjukkan secara otomatis, dapat berupa grafik batang maupun grafik garis. Lalu kita bisa melihat kadar dari volatil sulfur compound yang ada di sampel nafas pasien tersebut, berupa hidrogen sulfida, metil merkaptan, dan juga dimetil sulfida. Ketika tombol ready itu kembali berwarna hijau, artinya alat siap digunakan untuk melakukan pengukuran selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai halitosis. Terima kasih atas perhatiannya.